mohon maaf Bu mengganggu waktunya ya Bu ya. Hari ini Bu saya ada tugas dari kontrak Bu. Di sini saya diminta untuk mewawancarai Ibu tentang kebijakan yang sering Ibu ambil. Nah, sebagai kepala sekolah kan biasanya mengambil keputusan Bu ya. Nah, di situ terdapat ada 4 di paradigma dilema. Nah, Ibu nanti disesuaikan dengan apa yang Ibu sudah lakukan atau sudah saya mulai dari pertanyaan yang satu ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Selama saya jadi kepala sekolah di SMK di Purworejo itu memang seringkali kasus-kasus yang saya alami itu menjadi dilema, baik di saya sendiri maupun dalam organisasi. Salah satu contohnya adalah tentang penanganan siswa. Penanganan siswa itu saya dilema antara akan memberikan karena kadang ada satu siswa yang dia itu memang posisinya sangat kasihan sekali untuk tidak ditolong, maksudnya untuk biar melanjutkan sampai selesai, tapi dari satu sisi dia juga sering melanggar aturan, misalnya sering tidak masuk tanpa izin dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang saya alami di SMK 7. Untuk paradigmanya yang mana? Kalau ini ya antara rasa keadilan terhadap peraturan yang harus diberlakukan di semua siswa, dan rasa kasihan karena melihat latar belakang keluarganya memang kasihan sekali. Gitu ya. Bingung saya yang harus memutuskan itu suatu dilema. Pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau biasanya kalau ada kasus yang merupakan dilema itu saya biasanya bermusyawarah. Jadi kalau misalnya ada satu siswa yang tadi saya ceritakan tadi, di satu sisi saya melihat latar belakang keluarga yang sangat kasihan sekali, kalau tidak punya bapak, tidak punya pekerjaan tetap, kadang dia mau makan aja setiap hari belum tentu dia tuh bisa makan normal seperti yang lain. Dia mau ke sekolah tidak punya transport karena tidak punya uang untuk membeli bensin, akhirnya dia sering tidak sekolah. Terus di sisi lain di sekolah juga ada aturan loh tentang berapa kali maksimal apa dalam semester nanti, dan itu nanti bisa dilakukan dan sebagainya. Itu kan termasuk hal yang sangat membuat saya bingung juga memutuskan. Maka untuk itu saya harus bermusyawarah. Yang pertama mungkin kalau kasus anak itu memang sudah dilaporkan dari guru yang mengajar di kelas, dari atas ke BP, ya nanti BP berusaha untuk memvisit nanti memang seperti apa itu anak itu kejadian anak itu sebenarnya tidak sampai apa berapa kali ya, tapi kali BP itu nanti kita musyawarahkan, nanti kita mengambil keputusan dari hasil musyawarah itu. Ya. Bu, untuk yang ketiga itu langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Anda lakukan selama ini, Bu? Langkahnya ya seperti tadi yang saya ini salah satunya adalah musyawarah, ada permasalahan dimusyawarahkan gitu, dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kalau memang tentang siswa pasti itu kan guru yang mengajar di kelas, wali kelas, guru BP, itu kita musyawarahkan. Nanti bagaimana solusinya kalau ada permasalahan seperti ini. Di samping kita juga mempertimbangkan latar belakang siswa, kita juga mempertimbangkan aturan yang ada di sekolah. Itu yang selama ini saya lakukan. Untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusannya? Yang menurut saya yang efektif adalah dengan musyawarah. Musyawarah ya? Diskusi dan diskusi dengan semua. Iya, yang berkepentingan. Terus yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus ini? Ya, tantangannya ya tadi itu. Misalnya saya mengedepankan rasa kasihan, gitu kan? Saya pasti akan pertahankan anak itu, tetap lanjut, tapi jadi
tantangannya adalah saya akan berhadapan dengan bapak ibu guru yang mengajar di kelas itu, wali kelas yang notabene anak itu alpanya banyak sekali, mungkin dalam bisa 30 kali dan sebagainya. Itu kan masuk tantangan bagi saya, bagaimana saya harus mencari jalan tengah untuk apa ini mengatasi masalah ini. Jadi tantangannya seperti itu, antara itu tadi kepentingan bersama atau memang tata aturan sudah diputuskan bersama yang notabene saya juga yang menandatangani, maka saya juga harus bagaimana ya bertanggung jawab biar aturan itu juga saya laksanakan. Jadi harus saya mengesampingkan faktor kasihan itu yang menjadi pertimbangan, tapi juga harus saya satu saat harus saya kesampingkan juga. Jadi itu yang menjadikan dilema itu ya. Ya. Oke, yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Anda jelaskan? Ya pasti itu, nanti kan pasti ada laporan kalau ada anak itu masalah yang mungkin dari guru dari wali kelas dan BP sudah kesulitan, kan nanti pasti laporan kepala sekolah, dan itu baru nanti saya atur jadwal untuk adanya langkah-langkah menangani masalah ini. Yang pertama ya tadi misalnya jadwal nanti kapan bertemu dengan wali kelas dan sebagainya, BP nanti bagaimana dengan orang tua siswa tersebut. Jadi tetap saya buat perancangan jadwal atau perencanaan. Berarti nanti Ibu merancang sebuah jadwal untuk mempertemukan dari semua elemen itu ya Bu ya. Sampai nanti dan keputusan terakhir ini seperti apa? Yang ketujuh, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya, yang jelas saya banyak dibantu oleh guru-guru senior juga dalam dalam pengambilan keputusan, dan juga tadi dengan cara diskusi dan musyawarah itu sangat membantu. Dari guru-guru senior ya. Terus yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang Anda dapatkan atau pengalaman apa yang Anda dapatkan dan Anda mengambil keputusan di etika? Pembelajaran baru atau pengalaman? Pengalamannya banyak sekali, pembelajaran juga banyak sekali, hikmah yang saya ambil, karena ternyata saya pun kan baru pertama kali jadi pasulah, maksudnya di tahun kedua ini, baru 2 tahun, jadi kan mungkin pengalaman baru bagi saya untuk mengambil keputusan seperti itu yang dilematis. Nah, dengan ini menjadi pelajaran bagi saya bagaimana mengambil keputusan, bagaimana mengambil kebijakan dan sebagainya. Jadi sangat bermanfaat untuk kelanjutan kalau ada permasalahan serupa atau mungkin permasalahan yang lebih berat lagi. Dari hasil dari paradigma yang Ibu pilih atau yang sudah sesuaikan dengan kasus yang Ibu, menurut Ibu kesimpulannya apa dari hasil musyawarah itu tadi kan musyawarah ini? Ya, kesimpulannya adalah pada musyawarah itu tetap kita masih memberikan toleransi. Biasanya ke anak itu nanti berikan toleransi, kamu masih diberi kesempatan, tapi dengan catatan harus dengan aturan-aturan, misalnya tidak boleh bolos lagi dan sebagainya. Jadi tetap ada toleransi dulu. Nanti ada pernyataan juga dari orang tua dan anak itu menyanggupi untuk mematuhi peraturan pada masa itu, toleransi itu. Dan nanti kalau dilanggar itu nanti masih kita akan musyawarahkan lagi bagaimana melanjutkannya. Tapi nanti akhirnya kalau misalnya memang anak ini sudah tidak bisa dibimbing karena mungkin dia memang sudah malas sekolah dan sebagainya, dan sering sekali alpanya melebihi persentase yang ditetapkan, ya kami musyawarah dan mungkin dan akan ditetapkan kalau anak ini nggak bisa lanjut, biar rasa keadilan dengan semua siswa juga ada. Nanti khawatirnya nanti kan malah jadi presiden buruk bagi siswa lain. Ada kasus ini yang tidak masuk alpa kok ternyata juga masih bisa maju dan sebagainya. Itu yang saya hindari kan seperti itu. Jadi mungkin saya kasihan dengan satu anak, mempertahankan satu anak, tapi juga nanti akan merupakan banyak siswa yang lain akan menjadikan itu sebagai contoh mereka untuk tidak masuk dan sebagainya. Oke, baik Bu ya. Jadi intinya Ibu memberi kesempatan Ibu ya, masih memberi kesempatan
karena ini memang awal ya Bu ya. Awal. Nanti kalau sudah ada beberapa siklus anak-anak tersebut kok masih mengulangi lagi, berarti ibu sudah tidak bisa mentolerir gitu ya. Kemudian ada tulisan lagi. Jadi tidak langsung ketika Tidak, langsung, tidak langsung. ini kita beberapa tahap itu ya. Beberapa tahap. Kita punya nilai kemanusiaan juga ibu kepada anak ibu. Oke Bu, baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf Bu kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu. Salam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nomor 2 ya Bu ya, saya mulai ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya Bu, mengganggu waktunya Bu. Ada salah satu tugas dari CGP atau calon guru penggerak untuk berdiskusi Bu, berdiskusi tentang kebijakan kepala sekolah yang selama ini diambil. Nah, di sini saya diberi tugas untuk mewawancarai 3 kepala sekolah, dan Ibu adalah kepala sekolah SMK 1 Kalibawang Wonosobo. Oh ya, mohon maaf ya Bu ya, ini menyita waktunya Ibu, dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu. Apakah Ibu bersedia Bu? Ya. Siap. Oke, Siap. oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau bujukan moral? Oke. Selama ini bagaimana saya mengidentifikasi apakah itu merupakan D5 etika atau bujukan moral? Yang pertama adalah mempertimbangkan nilai-nilai fundamental yang ada, apakah ada pertentangan antara nilai-nilai tersebut. Jadi misalnya nilai-nilai integritas, nilai-nilai keadilan. Jadi apakah peristiwa itu bertentangan dengan nilai-nilai fundamental seperti tadi, seperti nilai integritas, keadilan, kebebasan, loyalitas, dan sebagainya. Jika itu bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, maka ini sudah termasuk dengan kasus dilematika atau bujukan moral. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi ketika ada kasus di sekolah saya di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama besar, sama-sama mengandung nilai kebijakan atau kebajikan ya, nilai kebajikan. Yang pertama, saya melakukan komunikasi terlebih dahulu. Ya, yang pertama melakukan komunikasi secara terbuka dan transparan tentunya ya. Komunikasi untuk mendapatkan masukan atau mendapatkan informasi terkait dengan kasus tersebut. Kemudian saya akan melakukan sebuah kompromi untuk mencari solusi. Setelah komunikasi, kemudian akan melakukan sebuah kompromi untuk mencari solusinya. Kemudian ketika mencari solusi itu kita mempertimbangkan berbagai macam faktor, misalnya faktor etika, faktor hukum, keamanan, kemudian juga jangka panjang dan jangka pendeknya. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Untuk yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini Bu? Oke, langkah yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan kepentingan yang terkait dengan pilihan. Jadi apa yang menjadi argumen dan alasan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, yang kedua setelah mengidentifikasi adalah komunikasi dengan pihak terkait. Jadi pihak terkait bisa guru dan wali murid, kemudian staf administrasi dan juga siswa. Kemudian yang ketiga mempertimbangkan konsekuensi yang saya ambil untuk jangka panjang dan jangka pendeknya.
apa akan ada dampak yang signifikan ketika saya mengambil keputusan tersebut. Ya. Yang keempat, akan melakukan evaluasi dan refleksi. Ini langkah yang terakhir. Apakah keputusan yang saya ambil ini masih relevan atau perlu disesuaikan dengan perubahan situasi yang terbaru. Oke Bu. Untuk yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Jadi langkah-langkah atau hal-hal yang saya anggap efektif ya, hal-hal yang saya anggap efektif ketika saya mengambil keputusan dalam suatu dilema etika. Yang pertama, saya harus memahami dulu. Jadi yang pertama saya harus memahami dulu nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika, seperti keadilan, integritas, tanggung jawab, dan kebaikan ini saya harus paham dulu. Yang kedua, melakukan identifikasi dilema etika. Apakah ada pertentangan nilai-nilai tersebut atau prinsip-prinsip tersebut saling bertentangan atau tidak. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Ya, mengumpulkan informasi. Informasi ini mencakup argumen dari berbagai sudut pandang. Jadi bagaimana konsekuensi yang mungkin terjadi, konteks yang berkaitan dan sebagainya. Langkah keempat adalah mempertimbangkan konsekuensi tersebut untuk jangka panjang dan jangka pendeknya. Apakah ada dampak yang signifikan dari keputusan yang saya ambil. Langkah terakhir adalah melakukan dengan keterbukaan dan akuntabilitas. Artinya keputusan ini memungkinkan orang lain paham atau orang lain bisa memahami mengapa keputusan ini saya ambil. Oke, terima kasih Bu. Yang paling efektif. Efektif ya Bu ya. Terus yang keenam Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyesuaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Anda jelaskan? Jadi dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus ini tentunya saya melakukan dengan berbagai tahapan. Ya. Tetapi tahapan itu dapat bervariasi. Artinya saya tidak punya tahapan paten, tapi tahapan itu disesuaikan juga dengan konteks dan kompleksitas situasi yang ada. Jadi bagaimana kasusnya, kemudian harus diselesaikan saat itu juga atau bisa ya di waktu lain. Itu lihat dulu situasi atau jenis kasusnya ya, betul, sehingga tidak ada jadwal yang paten pasti, ya untuk betul. Semua kasus karena situasinya punya faktor tersendiri ya, faktor beda-beda. Itu kalau kasus yang sudah ada, misalnya untuk menyelesaikan keterlambatan siswa tadi ya, nah ini sudah jelas ini harus diselesaikan saat itu. Harus diselesaikan saat itu, artinya bagaimana penanganan siswa ketika terlambat tidak boleh ditahan, tidak boleh di lain waktu, tapi harus saat itu juga dilakukan penanganan gitu. Sehingga ada hal-hal yang memang prinsip dilakukan oleh sebuah keputusan, sebuah kebijakan di dalam menyelesaikan sebuah kasus gitu. Oke Bu, terus yang selanjutnya Bu ya, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, ada beberapa faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Yang pertama, adanya kode etik guru. Ya, kode etik guru ini adalah suatu panduan bagi semua guru untuk melakukan sebuah kebijakan
di mana di situ sudah jelas kode etik guru itu disampaikan berbagai hal yang harus dilakukan oleh guru. Ini menjadi panduan saya ketika ada guru atau pegawai yang tidak pas, ini ya dilihat dulu apakah ini bertentangan dengan kode etik guru atau tidak. Yang kedua, konsultasi dengan rekan dan atasan. Ya, jadi ketika saya mengambil keputusan, saya akan memberikan tambahan wawasan. Saya akan meminta tambahan wawasan dari atasan saya. Ya. Kemudian yang ketiga ada pedoman etika organisasi atau itu juga SOP lah ya, SOP. Kalau untuk siswa ya sudah kami susun, misalnya ada siswa yang terlambat, maka yang pertama identifikasi dulu ketika masuk ke sekolah itu, identifikasi bagaimana dia kok terlambat dan sebagainya. Tapi bentuk penanganannya tetap sama. Kita tidak melihat mengapa dia terlambat, tetapi kita melihat mengapa dia terlambat itu menjadi salah satu bentuk kita memberikan solusinya. Tapi penanganannya tetap sama ya. Jadi SOP-nya kita berlaku sama, berlaku untuk semua. Kemudian adanya keterbukaan dan diskusi. Jadi dengan keterbukaan dan diskusi ini menjadikan saya mengambil keputusan ini bisa dipertanggungjawabkan karena adanya diskusi dan keterbukaan. Gitu. Oke Bu, berarti melibatkan berbagai rekan atau staf ya Bu, atasan. Ya. Oke. Untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, beberapa pembelajaran yang dapat saya petik ya dari pengambilan keputusan. Yang pertama, bahwa kita sebagai pengambil keputusan harus paham dulu nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika. Nilai-nilai dan prinsip etika yang digunakan dalam mengambil keputusan ini harus saya pahami dulu. Yang pertama itu. Kemudian pembelajaran yang kedua, ketika mengambil keputusan perlu pertimbangan secara konteks, perlu pertimbangan tersebut memperlihatkan pertimbangan budaya, hukum, norma dan segala sesuatu yang berlaku di satuan pendidikan. Kemudian juga harus berpikir kritis. Ya, berpikir kritis ini juga sangat berharga ya, karena ketika menghadapi dilema etika ini seorang pimpinan harus mampu berpikir kritis. Yang ketiga, yang keempat pembelajaran yang dapat saya tarik dalam mengambil keputusan ini diperlukan sebuah konsultasi dan kolaborasi. Ya, konsultasi ke atasan, ke ahli hukum, dan ke berbagai pihak yang terlibat untuk urusan tersebut. Jadi misalnya untuk siswa ya kita konsultasi dengan tim siswaan ya, kemudian dengan wali siswa, wali kelas dan sebagainya. Kemudian juga melakukan kolaborasi. Pembelajaran yang saya petik terakhir bahwa sebuah pengambilan keputusan ini perlu adanya kolaborasi. Kolaborasi yang bagaimana? Kolaborasi dari berbagai elemen yang mampu memberikan wawasan tambahan ketika saya mengambil sebuah keputusan. Gitu. Oke, sangat bagus sekali Bu ya pemaparannya dari Ibu. Semoga menjadi referensi buat saya Bu selama mengikuti pendidikan guru penggerak, dan Ibu menjadi inspirasi saya. Ya, mudah-mudahan motivasi atau ilmu yang diberikan Ibu ke saya menjadi tambahan ilmu buat saya Bu ya. Jadi biar lebih pengalaman. Terima kasih. Akhir salam. Akhir salam. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tak matikan dulu ininya.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya Ibu ya. Ini saya Dian Yuko Bu dari CGP Angkatan 9. Mohon bantuannya Bu, ada salah satu tugas dari CGP Angkatan 9 untuk mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ya, dan dalam pengambilan keputusan itu ada 4 paradigma. Ibu kan sudah dulu sudah pernah jadi CGP, jadi Ibu sudah lebih apa ya namanya, sudah lebih tahu ya Bu ya. Saya mohon bimbingannya Bu. Oke. Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Ada 8 poin pertanyaan dan Ibu bisa menjawab sesuai dengan pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah di SMK 5 Sukoharjo ya Bu ya. Ya, oke. Oke, bisa dimulai ya Bu ya. Bisa. Oke, Bu, yang pertama Bu, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, mengidentifikasi berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral. Yang jelas ketika pengambilan keputusan kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran, yang pertama adalah pengambilan keputusan itu paling penting dan paling utama itu adalah keberpihakan kita kepada murid. Oh iya. Itu yang paling utama dan paling penting sekali. Kemudian berkaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral antara benar-benar dan juga benar melawan salah. Yang paling ini sekali itu memang yang paling krusial ketika benar melawan benar. Kalau yang benar melawan salah itu kita bisa memposisikan, kita mengambil keputusan itu yang jelas yang benar. Tapi ketika yang benar melawan benar, ini kita harus mengidentifikasi berkaitan dengan pengambilan keputusan itu. Dan satu poin paling penting adalah di situ keberpihakan kita kepada murid ya Bu. Oke. Ya. Terus untuk yang pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan Bu? Oke. Ketika mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, di satuan pendidikan, kemudian berhadapan dengan kasus yang benar dan juga benar, yang pertama adalah kita identifikasi terlebih dahulu permasalahannya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi di situ berkaitan dengan konflik kepentingannya juga di situ. Kemudian siapa yang terlibat di situ. Itu sangat penting sekali untuk menentukan benar-benar dari keputusan benar dan benar itu yang memang benar-benar harus kita ambil. Kemudian kunci pokok adalah bahwa keputusan yang diambil di situ adalah keberpihakan kepada murid. Itu yang harus benar-benar ditekankan. Jadi tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Kemudian juga harus dilihat di situ adalah siapa saja sih yang terlibat di situ. Itu juga sangat penting sekali untuk kita identifikasi. Oke, Bu. Untuk yang pertanyaan yang ketiga ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah atau prosedur yang kami lakukan adalah yang pertama tadi adalah mengidentifikasi terlebih dahulu sebuah permasalahan di situ, kemudian menganalisanya. Yang jelas dianalisa, setelah diidentifikasi, kemudian dianalisa, kemudian baru kemudian kita mengambil keputusan yang di situ keputusan tersebut yang kita ambil secara bersama-sama disetujui oleh semua pihak. Yang di situ keputusan adalah harus bisa dipertanggungjawabkan dan juga harus berpihak kepada murid. Oke ya Bu ya. Oke, baik sekali Bu. Untuk yang nomor 4 Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang coba ulangi lagi Mas itu, ulangi lagi.
hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif, Bu? Efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Yang efektif ya. Hal-hal yang efektif ketika kita berhadapan dengan dilema etika, yang pertama adalah berkaitan dengan tadi siapa saja yang terlibat di dalamnya itu, kemudian kita komunikasikan, kita koordinasikan, kemudian barulah bersama-sama kita ambil kebijakan bahwa segala sesuatu yang berada di satuan pendidikan, kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah keberpihakan kita terhadap murid. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, itu adalah tujuannya adalah keberpihakan kepada murid, dan juga utamanya adalah memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada murid dan juga kepada masyarakat. Oke Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu ya sebagai pemimpin di dalam suatu SMK Bu dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bu. Tantangannya yang pertama adalah konflik kepentingan di dalamnya. Ini yang harus kita urai konflik kepentingan itu, kemudian kita jernihkan regulasinya, kemudian kita duduk bersama untuk mencari solusi penyelesaiannya dan sebagainya. Yang jelas kita kesampingkan yang berkaitan dengan konflik kepentingan tersebut, karena memang dimanapun, tidak hanya di satuan pendidikan, konflik kepentingan ini banyak sekali terjadi ketika keputusan itu harus diambil, walaupun keputusan itu adalah dilema etika, benar dan juga melawan benar. Ini yang sangat krusial sekali, seperti itu. Jadi harus benar-benar dipetakan mana keputusan itu yang diambil, apakah keputusan itu hanya bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Itu juga sangat penting sekali, karena itu nanti akan menentukan masa depan siswa-siswa kita di sekolah, seperti itu. Oke, baik sekali Bu. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Oke, untuk menyelesaikan sebuah permasalahan berkaitan dengan dilema etika, kita akan melihat terlebih dahulu, mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu, yaitu apakah kasus tersebut sifatnya urgent, perlu untuk segera dicari solusinya, atau penyelesaian itu bisa ditunda. Akan tetapi tetap saya sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah, bahwa saya ketika akan memutuskan sebuah keputusan di situ, tetap saya harus berkoordinasi dengan lini-lini yang terlibat di dalamnya, kemudian nanti dicari solusi permasalahannya, seperti itu. Sehingga fungsi dari seorang pemimpin pembelajaran di sini adalah membersamai, kemudian mengarahkan, kemudian pada akhirnya endingnya memang ketika sudah dicapai kesepakatan bersama, nanti kita akan mengambil keputusan secara bersama-sama. Terkecuali kalau keputusan itu memang harus sifatnya urgent, segera. Biasanya kalau urgent segera harus diputuskan saat itu, saya berkoordinasi dengan pihak yang terlibat, dengan lini yang terlibat, kemudian duduk bersama, dan ini sifatnya urgent, harus segera diselesaikan. Bisa melalui online atau bisa melalui offline. Akan tetapi kalau berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, itu ada jadwalnya. Jadwalnya adalah rapat manajemen sekolah kita agendakan 1 bulan minimal 1 kali, atau bahkan terkadang 2 kali, tergantung situasional, tetapi itu harus ada. Kemudian untuk menyamakan persepsi, kita adakan setiap hari Senin, itu adalah briefing pagi. Di situ juga tetap diselingi tanya jawab, sehingga feedback ada 2 arah. Kemudian menjadwalkan juga rapat dengan masing-masing lini. Dan ini ketika rapat dengan masing-masing lini, misalnya contohnya adalah ketika di sekolah adalah dengan jurusan, di tempat saya adalah dengan jurusan pemasaran, kemudian jurusan
mesin, ototronik, TKJ dan sebagainya kita jadwalkan. Sehingga apa? Kita akan sebagai seorang pemimpin pembelajaran akan mendapatkan feedback, akan mendapatkan masukan untuk menentukan kemajuan yang ada di sekolah. Jadi tetap itu kita jadwalkan, kemudian kita duduk bersama, kemudian kita rapat, kita cari solusinya. Apa sih sebenarnya yang diharapkan untuk kemajuan di sekolah berkaitan dengan masing-masing jurusan dan juga lini-lini. Karena dengan seperti itu kita dalam melangkah akan banyak kemajuan. Karena apa? Akan banyak support dari masing-masing lini, akan banyak masukan yang terkadang dari kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu yang masukan-masukan yang tidak terduga dalam untuk kemajuan di sekolah seperti itu. Oke, baik Bu, berarti permasalahannya disesuaikan dengan apa ya namanya kondisi ya Bu ya, bisa diselesaikan secara hari itu juga atau bisa terjadwal tergantung kasusnya ya Bu ya. Ya, betul Oke. sekali ya. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya nomor 7, apakah seseorang atau faktor-faktor apa ya yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu. Faktor-faktor yang mempermudah saya ketika mengambil keputusan dalam dilema etika, yang pertama adalah kolaborasi yang jelas dengan semua lini, itu luar biasa. Kemudian komunikasi yang intens dengan semuanya, jadi komunikasinya cair, itu akan sangat-sangat mendukung pengambilan keputusan, apalagi yang berkaitan dengan keputusan dilema etika. Kemudian selain tadi kolaborasi, kemudian komunikasi, kemudian adalah support dan dukungan dari tim. Itu sangat luar biasa untuk mencapai kesuksesan memimpin satuan pendidikan dan juga berkaitan dengan pelayanan pendidikan kepada anak-anak dan juga keberpihakan kepada murid seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir Ibu ya, nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika Bu? Yang jelas ketika kita mengambil keputusan berdasarkan dilema etika tersebut, yang pertama adalah bahwa keputusan yang diambil itu adalah kita harus pertama keputusan itu berpihak kepada murid. Kemudian kita juga harus berpikir bahwa mengambil keputusan itu adalah berbasis hasil akhir. Hasil akhirnya untuk semuanya, untuk satuan pendidikan, untuk murid, kemudian juga peraturan dan juga regulasinya harus kita taati. Kita tidak bisa untuk melenceng dari regulasi yang ada. Kemudian adalah ketika keputusan yang diambil itu adalah sifatnya adalah tidak hanya jangka pendek saja, tetapi juga jangka panjang. Karena apa? Ketika keputusan itu diambil jangka pendek, itu akan sangat merugikan. Pada misalnya contohnya adalah ketika ada kasus dilema etika benar dan benar, kemudian ternyata keputusan itu hasilnya adalah hanya untuk jangka pendek. Ini akan sangat disayangkan karena kita berpikirnya harus ke depan, harus jangka panjang untuk siswa-siswi kita. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu ya sudah memberikan masukan ya Bu buat saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ke Ibu buat bisa menjadi pembelajaran buat saya Bu untuk kedepannya dan untuk melanjutkan tugas-tugas saya di CGP Angkatan 9. Akhir salam.